Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasintia Lila Yulianti dengan NIM 235333774 dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman berorientasi objek, yang dimana setiap mahasiswa diperintahkan untuk membuat program dengan GUI dan juga membuat CRUD-nya. Dan pada tugas kali ini, saya memilih membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu perpustakaan. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kode tentang program saya. Sebelumnya saya di sini mengkoneksikan terlebih dahulu database-nya ke Exam. Saya membuat 4 tabel, yaitu di sini ada books, borrowing, loans, dan users. Nah, pada tabel box ini di sini berfungsi untuk menyimpan data buku yang tersedia di perpustakaan. Kolom-kolomnya yaitu mencakup ID, title, author, year published, status, created date, borrow date, dan return date. Dan berikutnya ada tabel borrowings. Borrowings di sini mencatat setiap transaksi peminjaman buku. Kolomnya ada ID, user ID, book ID, borrow date, dan return date. Borrow date ini adalah tanggal peminjaman kita, dan return date ini adalah tanggal di mana kita harus mengembalikan buku tersebut. Dan di tabel users ini digunakan untuk menyimpan data pengguna perpustakaan. Terus kemudian ada tabel loads. Benar ya. Pada tabel loans ini berfungsi untuk melacak detail peminjaman lebih lanjut, seperti status buku yang dipinjam dan status seperti buku itu sudah dipinjam, dikembalikan, atau masih terlambat. Nah, langsung saja kita pada programnya ini. Di sini aku membuat file bernama libraryco. Di sini membuat file bernama libraryco. Di sini ada 4 kelas, yaitu antara lain dashboard, database connection, main, dan user. Nah, pada dashboard ini, program aplikasi perpustakaan dengan GUI ini terdiri dari 4 kelas utama, yaitu ada dashboard Java, database connection, main Java, dan user login. Nah, pada dashboard Java ini berfungsi sebagai pusat utama program yang menampilkan antarmuka pengguna GUI untuk mengelola fitur-fitur perpustakaan seperti daftar buku dan peminjaman buku. Kemudian pada database connection, di sini bertanggung jawab untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL yang dikelola menggunakan Exam, memastikan operasi CRUD dapat dilakukan dengan lancar. Kemudian pada kelas main Java, di sini berperan sebagai entry point utama yang menginisialisasi seluruh komponen aplikasi. Nah, sementara itu pada kelas user login ini digunakan untuk menangani autentikasi pengguna, memastikan hanya pengguna yang memiliki akses valid yang dapat menggunakan aplikasi. Seperti kombinasi dari keempat kelas ini membentuk sistem aplikasi perpustakaan yang terstruktur dan fungsional. Langsung saja kita menjalankan aplikasi saya, yaitu perpustakaan, pada kelas dashboard Java. Nah, di sini saya akan menjalankan program saya. Nah, ketika di running, user
dapat menampilkan tampilan untuk login. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Saya login dengan nama user1 dan saya akan mengisi passwordnya. Kemudian kita login. Nah, ketika user atau pengguna berhasil login, di sini ada notifikasi pemberitahuan ketika login berhasil seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini tampilan antarmuka user dan ada tulisan selamat datang user. Kemudian ketika kita lanjut membuat fitur CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang pertama yaitu kita read dulu, lihat daftar buku. Nah, di sini ada beberapa tampilan buku, ID buku, judul, penulis, tahun, dan status. Status di sini ada yang tersedia dan masih dipinjam. Jadi, aplikasi ini ketika pengguna atau admin memilih tombol lihat daftar buku, aplikasi melakukan query ke database untuk mengambil seluruh data buku dan menampilkannya dalam bentuk tabel yang berisi informasi seperti ID buku, judul, penulis, tahun terbit, dan status. Tabel ini memungkinkan pengguna untuk melihat status buku, apakah tersedia atau available, atau sudah dipinjam, borrowed. Data ini akan diperbarui secara otomatis jika ada perubahan status buku seperti setelah peminjaman atau penambahan buku baru. Nah, kemudian kita masuk ke create untuk tambah buku. Nah, pada tampilan tambah buku ini kita dapat mengisi judul buku. Misalnya kita mengisi buku dengan nama misalnya algoritma dasar. Nah, penulisnya misalnya Marcelino. Dan tahun terbit, di sini Marcelino dan tahun terbit yaitu 2012. Nah, ketika kita sudah mengisi tambah buku atau create ini, kita pilih OK. Nah, ketika data tersebut bisa ditambahkan, yaitu kita dapat pemberitahuan buku berhasil ditambahkan seperti ini. Nah, jadi di sini langsung otomatis kita menambahkan data ke dalam sini. Kemudian ketika kita meminjam buku, kita pilih ID yang kita pinjam tersebut. Misal kita memilih, kita akan memilih nomor 20 misalnya. Nah, di sini kita klik OK. Kemudian kita masukkan tanggal peminjaman. Misalnya kita tanggal peminjaman di tanggal kita di tahun 2025 bulan 1 bulan 2 aja, misalnya bulan 2. Kemudian tanggal 5. Nah, ini tanggal peminjamannya. Kemudian tanggal pengembaliannya 2025 bulan 2 tanggal 19. Kita klik OK. Nah,
Jadi otomatis sistem itu kita dapat meminjam dan ada pemberitahuan buku berhasil dipinjam. Kemudian tanggal pengembaliannya adalah tanggal 19 bulan 2 2025. Kita klik OK. Dan kalau kita ingin menghapus buku, nah di sini ada hapus buku yaitu delete. Delete ini kita memilih ID yang akan dihapus. Misalnya kita hapus 32. Nah, kita 32, kita klik OK. Nah, jadi buku berhasil dihapus dan terdapat notifikasi buku berhasil dihapus. Kita klik OK. Nah, di sini sudah tidak ada apa itu namanya? Data yang sudah kita hapus tadi ya. Dan kalau kita memilih keluar, nah, maka aplikasi sudah keluar. Jadi begitulah alur atau aplikasi dari program saya. Mungkin masih banyak kurangnya dan masih banyak salahnya, dan cukup sekian saya menjelaskan program dan tugas saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.